sahabat Belambangan ya, pagi hari ini kalau kita ngelihat cuaca begitu cerah, semoga saja ini juga menjadi penyemangat buat kita semuanya yang hari ini tengah menjalankan aktivitas ya. Dan saya berharap ini yang terpenting adalah kesehatan. Ini yang patut kita jaga ya, apalagi di tengah situasi kondisi pandemi sekarang ini, di mana kita juga harus selalu menjaga imunitas kita. Kerja harus tetap bisa berjalan dengan baik ya, dan patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau aktivitas di luar rumah, ingat Anda protokol kesehatan dan pemerintah sudah melakukan penindakan sanksi kepada Anda yang melanggar aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 termasuk di Banyuwangi ya. Oke. Nah, juga yang ingin mengurus surat kependudukan, administrasi kependudukan, semuanya masih banyak yang bingung gimana nih, apakah saya harus datang ataukah juga lebih apanya gimana di tengah pandemi ini. Dan kita tahu jadi nanti malam harus tidur tenang Mbak ya. Alhamdulillah. sempat kepikiran kan kayak gitu. Pak Saiful, Pak Saidi juga terima kasih. Didampingi sama Bu Nini. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rano. Selamat pagi juga buat semua masyarakat Banyuwangi, utamanya pemirsa Vis FM. Belambangan. Ya Allah, mohon maaf, Belambangan FM Banyuwangi. Sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah, kita harus sehat. Iya. Dengan sehat kita akan bisa melakukan banyak aktivitas, banyak hal. Kalau nggak sehat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah lagi. itu dia. Ya. Dan harus tetap bahagia Mas Rano ya. Bahagia itu yang utama. Ini ditemani dengan Pak siapa? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ya. Oke, Pak Saifuddin, nanti kita akan berbincang-bincang terkait hal ini. Nah, Pak Saiful, ini terkait dengan kegiatan pelayanan Adminduk di Dispenduk Capil Banyuwangi sendiri. Nah, sejauh ini memang kita tahu masyarakat Banyuwangi sudah diberikan banyak kemudahan ya ketika kita mengurus pelayanan Adminduk, Pak. Nah, apa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi sendiri selama ini, seiring perkembangan ini, apakah memang menjadi sebuah pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Banyuwangi dan sudah dimanfaatkan sebaik mungkin, Pak? Gimana? Terima kasih Pak Sakno. Selamat pagi para pemirsa di Banyuwangi, dimanapun Anda berada, bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta telah meluncurkan sebuah inovasi, yaitu inovasi Dukcapil Online New Branding Adminduk. Artinya bahwa sekarang Dukcapil itu punya 4 inovasi, Mas. Yang pertama adalah pelayanan online. Kedua, kita sudah pakai tanda tangan TTE elektronik, atau barcode ya. Pakai kertas HVS A4 80 gram. Oke. Dan yang paling terakhir adalah kita sudah punya mesin ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Yang nantinya penduduk bisa nyetak sendiri. Oh gitu. Ya, jadi penduduk akan self service. Kalau sekarang sendiri, kan sekarang masih quick service. Nanti akan self service. Jadi Dukcapil sudah go digital, dari manual menuju digital. Tapi ini masih masa transisi, Mas. Masih kita sosialisasi terus. Mudah-mudahan nanti awal 2001 penduduk sudah
paham semuanya, dan penduduk tidak perlu ke Dukcapil sudah. Oh, Bisa gitu di ya. rumah, nyetak akte, nyetak KK, cukup di rumah. Di rumah sendiri Bisa di Pak, rumah ya? sendiri yang selama dia luar punya biasa. mesin printer. Printer ya, Kak. oke. Bagaimana kalau untuk menyetak KTP sama KIA? Bisa nyetak sendiri. Kita punya mesin ADM. Kita sekarang punya 3. Dan insya Allah ini ada pengadaan lagi 3. Insya Allah kita punya 6. Nanti akan ditempatkan di beberapa kecamatan yang jauh-jauh dari penduduk. Kalau mau nyetak KTP, KIA nggak perlu ke Banyuwangi. Oh, gitu. Cukup di tempat yang terdekat mesin ADM-nya. Terima kasih Mas Ratno. Waduh, luar biasa sekali loh ini ya. Ini sebuah inovasi yang sangat sangat wajib kita manfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat ya. Nah, inovasi yang dilakukan Go Digital ini Pak ya. Go Digital ini sementara di Banyuwangi sendiri sudah mulai di uji cobakan. Sudah gitu ya? di mall pelayanan publik. Oke, di mall pelayanan publik. Sejak sudah. kapan ini Pak? Sudah pertengahan 2020. Pertengahan 2020. Iya, mulai Juni lah sudah. Oke. Nggih. Lalu bagaimana respon dari masyarakat dengan adanya pelayanan seperti ini, Pak? Jadi penduduk sudah bisa nyetak sendiri, KIA, kemudian KTP dan akte sekarang sudah bisa nyetak sendiri. Jadi selama ini penduduk masih nyetaknya di mall pakai mesin ADM. Iya, Nanti kita harapkan nanti penduduk bisa nyetak sendiri di rumah. Jadi artinya gini Mas, penduduk itu bisa menginput datanya dari HP atau dari komputer. Nanti kita dapat PIN, dapat password. Sehingga dia mau nyetak kapan silahkan. Kalau jam kantor dia bisa input sudah dapat PIN sama password, kita simpan passwordnya. Mau nyetak setelah pulang kantor bisa, malam hari bisa, kita tinggal datang ke mesin ADM dengan nomor PIN dan password dan tidak lupa jempol. Oke. Iya, karena harus cetak sendiri. Iya. Nggak bisa orang lain. Diwakilkan nggak bisa boleh. ya. Ya. Sesuai data yang akan kita. Iya. Ya. Ya. Jadi penduduk itu bisa mengatur dirinya sendiri untuk pelayanan, gitu loh. Tidak terbentur. Oh saya sibuk, saya Iya, sudah betul. bisa. Nggih. Oke. Nah dari apa yang sudah dilakukan di Banyuwangi sendiri uji coba seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat sendiri sudah melakukan? Apakah mungkin ada respon yang wah ternyata lebih gampang? Ternyata kok aku bingung ini gimana ini gimana? Gini Mas, penduduk Banyuwangi jumlahnya 1.700.000. Rasio pegawainya cuma 30 orang yang PNS. Jadi kita perlu sosialisasi yang sampai ke bawah. Ya ini kita masih tahap di atas lah sosialisasinya. Nantinya kalau penduduk itu sudah paham semuanya, pasti lebih gampang. Ya, iya. Karena yang namanya hal baru ya. Semuanya begitu. Nanti kalau udah paham lebih enak. Kemudian gratis tanpa biaya. Oke. Tidak usah ada calo. Nah, itu nggih. Jadi penduduk yang merasa ini bingung, takut, enggak usah sudah, nggih. Bisa self service. Yang penting 1 KK. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa anaknya. Oh yes, ya. Jadi iya, kalau sekarang anak-anak muda pasti bisa. Itu Mas ya? Iya. Nah, Bu Nani, ini Bu Nani kalau melihat apa yang sudah dilakukan, ini kan sebuah inovasi yang sangat luar biasa sekali. Banyuwangi sendiri mungkin sebelum ada penerapan Go Digital, di mana sudah ada pelayanan yang maksimal melalui online seperti itu. Hingga saat ini, Bu, pelayanan online yang dijalankan di Dispendik Capil Banyuwangi sendiri, sejauh ini apakah ada kendala begitu mungkin dari beberapa wilayah karena smart kampung juga sekarang sudah gimana? Jadi alhamdulillah dengan adanya sekarang kan pemerintah ini sudah memudahkan, memberikan kemudahan luar biasa kepada masyarakat Banyuwangi. Jadi saya berharap semua masyarakat Banyuwangi ayo urus dokumen kependudukannya karena apa, pemerintah itu sudah memberikan kemudahan. Iya, hak sipilnya ini akan diberikan secara maksimal oleh pemerintah. Jadi monggo karena semuanya sudah dimudahkan, didekatkan. Jadi masyarakat bisa mulai ke desa, kecamatan maupun datang ke Dispenduk, ada pasar layanan, juga ada MPP. Di samping itu sudah ada layanan online. Jadi kalau untuk online saya rasa nggak ada masalah karena smart kampung ada di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Cuman kalau yang masalah ADM, yang masalahnya kan cuma satu, kadang masyarakat nggak punya email. Tetapi jangan khawatir karena
masyarakat yang datang akan kita bantu. Ada petugas yang akan memandu. Jadi nggak ada istilah susah ya, malas janganlah. Ayo, mulai sekarang dilihat almarinya, dilihat dokumen-dokumennya apa yang tidak dia punyai. Ayo segera diurus karena semua mudah dan bisa pemerintah ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Jadi monggo datang ke layanan terdekat dengan rumah masing-masing. Lalu apa bentuk adminduk apa saja yang nanti bisa dilakukan lewat mesin ADM misalnya? Itu apa aja, Bu? Kalau untuk ADM masih terbatas untuk KK, KTP, KIA dan akte. Itu ya. Jadi ke depan ini akan kita surat pindah ini sudah mulai kita nanti akan bisa online dari situ. Nah ini kan memang masih belum semuanya nanti akan ada mesin ADM itu ya, Bu ya. Nah, selama ini saat ini ada di berapa tempat mesin ADM ini yang bisa dilakukan masyarakat untuk self service ini? Yang sudah ada ini 3 ya Mas Rano, yang akan datang mau datang 3 ya. Jadi yang sudah ada itu di MPP Mopen ya, ada di P3 Genteng, dan ada di P3 Rogo Jambi. Jadi masyarakat silakan datang ke sana. Dan sekarang ini sudah mulai masyarakat sudah mulai antusias. Jadi begitu bisa nyetak sendiri kata, kok bisa ya gitu. Jadi ini datanglah sendiri. Kadang kalau misalnya ada orang susah kalau buktikan dulu akan bisa ngomong gitu. Iya, Mas Rano. Nah inilah terkadang memang sesuatu yang baru itu membuat kita merasa iso apa gak sih gitu. Pandemi ini ya, tentu menjadi sangat kontras sekali ya, pas banget gitu dengan situasi sekarang ini. Gimana dengan situasi pandemi ini, dengan adanya pelayanan seperti ini saat ini jalannya gimana? Saya rasa nggak ada perbedaan. Di masa pandemi ini online kami semakin justru membludak. Iya, jadi banyak rata-rata dari desa itu per hari masuk 500-600 online. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau mereka datang langsung, kalau di MPP itu kan bisa datang, tetapi harus online untuk nomor antriannya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap kita pegang teguh agar semuanya bisa sehat dan jaga kesehatannya itu. Jadi tetap, jadi masyarakat nggak ada yang kurang lah, malah tambah kayaknya. Untuk online-nya luar biasa. Jadi mereka artinya situasi seperti ini menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan tuh secara mandiri gitu ya. Tuh, harapan kami memang seperti itu Mas Rano. Nantinya meskipun nggak pandemi juga bisa dilakukan sendiri begitu. Nah, ini beberapa waktu belakang ini mungkin masyarakat yang sudah bisa mencetak sendiri seperti tadi kan, ada yang sudah enak bisa nyetak dhewe ning omah gitu ya. Terus ada itu deh. pakai kertas HVS. Nah ini bisa dijelaskan kepada masyarakat kenapa ini kok harus nggak kayak biasanya gitu. Terus apakah itu syah? Itu pertanyaannya gimana? Monggo Pak Salim. Terima kasih Pak Nong. Jadi kepada masyarakat bahwa kita sesuai Permendagri 109 bahwa semua dokumen adminduk memakai kertas HVS A40 gram, A80 gram, kecuali KTP sama KIA. Kenapa? Menghilangkan non-security. Karena kita sudah ada barcode, Pak. Kita bukan masalah kertasnya yang paling penting. Yang penting data kita di dalam sudah sah. Sudah sah. Dan kalau kita pakai kertas HVS, kita efisiensi anggaran, Pak. Jadi kemarin pernah disampaikan oleh Pak Dirjen, kita ada efisiensi anggaran 800 miliar untuk menghilangkan kertas security. Tetapi pakai kertas HVS dan barcode sah karena kita lebih mudah ngeceknya. Barcode tinggal pakai HP aja, nanti akan muncul namanya. Oh berarti sah ini. Kalau security untuk ngecek kesanya, kita perlu datang ke Dispenduk. Pak, minta ke Absan, Pak. Kerjanya lambat. Dipermudah penduduk. Nah, mungkin sebagian juga tanya, lalu gimana nih untuk bisa takutnya kertasnya kelamaan nanti lecek. Memang berarti kita harus bisa mengamankan bagaimana cara
data ini bisa tetap aman gitu Pak ya? Jadi untuk kertas HVS Mas bisa dilaminate. Laminating kan? Kalau hilang kita lapor aja ke Dispenduk cetak lagi. Oh, nggak ada masalah. Ya. Dan itu nggak akan ribet tuh ya, katanya Pak ya? Bisa nyetak sendiri. Kalau hilang bisa nyetak sendiri pun Buat laporan kehilangan. Ya. Kemudian kita kirim laporan kita kirim pakai WA ke Dispenduk, dapat notifikasi. Print sendiri. Nah, ke Dispenduk. dan ternyata memang sudah sangat mudah seperti itu loh. Kalau pakai kertas security, kita datang ke Dispenduk. Iya. HVS memudahkan prosesnya, juga memudahkan mengecek ke absannya. Itu. Kalau kertas security, tanda tangan manual, kita perlu ke Dispenduk Pak untuk ngecek ke absannya. Kita masih ngecek lagi ke arsip. Iya. Waktunya lama. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi butuh waktu. Kalau butuh waktu nanti kadang yo sebagian masyarakat suwi lah ngurus. Nah adanya inovasi yang sangat luar biasa sekali ini, tentu masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan pelayanan Adminduk. Nah, apakah Go Public ini memang sudah diterapkan hampir di seluruh wilayah daerah Bu, di Indonesia ini Bu, gitu? Iya, hampir seluruh. Terutama Jawa. Kalau luar Jawa mungkin masih. Jawa ini sudah ya? Masih sebagian kecil. Iya. Jadi bagi masyarakat Banyuwangi yang mungkin saat ini memang mau mengurus surat-surat Adminduknya, nah, misalnya yang sudah rusak, kalau mungkin yang sudah lama-lama rusak ini harus ngurus dengan surat yang baru ini juga bisa berlaku seperti itu tadi ya Bu ya? Bisa. Jadi, mungkin di sini saya bisa menambahkan gini ya Mas Rano, kalau misalnya kalau yang sudah tadi kertas HVS maupun yang sudah dikirim ya, itu kalau masyarakat masih punya PDF-nya, dia langsung cetak sendiri. Ya, tapi kalau sudah hilang, bisa datang langsung ke Dispenduk atau bertanya. Dulu nomornya ini gitu. Tapi kalau dia sudah pegang PDF, bisa langsung. Ya, PDF-nya kalau sudah tersimpan enak, kalau udah di-save ya, makanya. Terus misalnya kalau yang KTP elektroniknya rusak atau hilang, monggo bisa membawa kakaknya sambil membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Gitu. Itu dan nanti bisa langsung kita ganti gitu ya. Jadi ini memang luar biasa di mana pemerintah ini benar-benar sudah memberikan sebuah inovasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya terkait hal-hal lain untuk pengurusan Adminduk Go Public ini ya. Terutama untuk Anda masyarakat Banyuwangi, kami akan kembali lagi setelah beberapa jeda iklan layanan masyarakat berikut ini. Selamat datang di rumah makan Uenak Tenan. Iya Pak, terima kasih. Maaf loh Jeng, menurut imbauan adaptasi kebiasaan baru, pelanggan yang datang semuanya harus menggunakan masker. Loh, tapi kan saya mau makan Pak. Kalau pakai masker, nggak bisa makan dong. Nanti pas mau makan dan minum, ya boleh dilepas. Setelah selesai makan dan minum, dipakai lagi maskernya. Oh, oke deh. Kalau gitu saya pakai lagi maskernya. Permisi ya, saya ukur suhu tubuhnya dulu. Aduh Pak, ngapain sih diukur-ukur segala? Kalau saya sakit, pastinya saya di rumah aja dong. Bukan begitu, Jeng. Suhu tubuh kan merupakan indikasi awal untuk mengetahui kita sedang sakit atau enggak. Karena bisa saja orang sakit tapi ngerasanya sehat. Oh gitu Pak. Baiklah. Sebelum masuk, silahkan cuci tangan pakai sabun dulu ya, Jeng. Siap, Pak. Mari, Jeng, saya antar ke meja. Pak, kok mejanya pada berjauhan gitu sih? Pakai ada kacanya segala. Ini juga jumlah kursinya nggak lengkap. Oh, itu juga imbauan adaptasi kebiasaan baru di tempat makan, Jeng. Kami harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Misalnya, jaga jarak, termasuk mengurangi kapasitas maksimal rumah makan ini. Jadi, ndak ada yang berkerumun. Wah, keren juga ya. Kalau rumah makannya sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru kayak gini. Terima kasih, Jeng. Kalau kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, makan di luar memang jadi lebih aman dan nyaman. Usaha kita juga bisa berjalan lancar. Intinya, adaptasi kebiasaan baru dengan pakai masker. Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan.
Serta jangan lupa tingkatkan imunitas. Bang, tutup jam 12. Wis cepat tiru ayo ayo mlebu kae. Sawi gorengku ben nok panganan nok. duh, mbok rehat iki. Gak kemana-mana, gue di rumah aja. Nah, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, Pemkab Banyuwangi melakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan. Buka jam 10 pagi dan tutup jam 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu, semua kafe, rumah makan, dan restoran hanya menyediakan layanan pesan antar dan melayani makan minum pembeli untuk dibawa pulang atau takeaway. Ayo terus jaga kebersihan, cuci tangan, social physical distancing, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kita bersama-sama bergotong royong melawan corona. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba: penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. 88,1 Global FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @Blambangan881FM, live streaming blambanganfm.com. Anda masih bersama kami di 88,1 Blambangan FM Banyuwangi ya. Tadi kita sudah banyak hal terkait dengan pelayanan Go Digital yang dilakukan untuk pelayanan Adminduk begitu ya. Nah, saat ini mungkin ada sebagian masyarakat Banyuwangi ini memang masih belum kembali ngecek data Adminduknya, apakah ini sudah betul, apakah emang belum ada yang diurus, termasuk begitu ya. Nah, sebelum ada hal yang perlu kita infokan lagi, mungkin ini menjadi info bagi masyarakat terutama yang ada di desa-desa ini, biar tahu sebenarnya administrasi kependudukan itu apa saja sih, Bu. Nah, gitu loh. Jadi kita tuh memang wajib tahu bahwa administrasi pendudukan itu ada macamnya apa aja. Selain KTP, taunya mungkin KTP tok. Iya. Gitu. Apa aja Bu Nani? Biar masyarakat biar tahu loh, ternyata aku kok turun dua iki. Nah, gitu. Iya. Selain kakak gitu ya. Terima kasih Mas Rano. Jadi Dinas Kependudukan itu tugasnya itu mencatat. Jadi mencatat peristiwa penting. Oke. Jadi harus ada dulu peristiwanya. Karena kalau tidak ada peristiwanya tidak sah. Misal ada kelahiran, ada kematian, pernikahan, itu kan pernikahan ataupun kematian itu tadi kan harus ada kejadiannya dulu baru kita proses. Jadi Dinas Kependudukan itu produk yang diurusi adalah 23 banyak dokumen ya. Banyak, jadi ada KK, ada biodata, ada surat pindah datang, surat pindah keluar, pengesahan anak, banyak lah, ada 23. Jadi Mas Rano, jadi masyarakat jangan cuman, jadi bukan hanya KTP, bukan hanya KK, bukan hanya akte,
banyak hal, pengangkatan anak, adopsi dan lain-lain. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi apa yang sudah pernah Anda lakukan mungkin sekarang dicek lagi. Oh iya, ternyata aku pernah ngadopsi anak. Iya. Administrasinya belum diurus. Nah, ini bisa dilakukan di Dinas Pendidikan ya, Bu ya. Iya, Gitu. bisa. Nah, ini terkait dengan masalah kesadaran mungkin, Mbak ya, selama ini. Nah, ini katanya sudah ada sebuah gerakan untuk sadar akan adminduk ini. Ini betul nggak Pak ya? Gimana itu? Terima kasih bahwa GISA atau Gerakan Sadar Atas Kependudukan telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di Batam pada bulan Februari tahun 2018. Oke. Artinya bahwa penduduk itu segera melihat dirinya apakah saya sudah mempunyai data kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, kemudian akte perkawinan dan lain-lain. Kalau kita sudah punya, tolong dicek kembali. Apakah data saya sudah benar? Nah, karena yang namanya KK itu juga update terus. Iya, Anaknya sudah SMA, tapi di KK-nya masih belum sekolah. Tolong segera diperbarui. Nah, jadi hal seperti itu kadang terlupakan Bu ya. Kadang kakaknya bertahun-tahun masih tetap gitu. Update data terus. Gitu. Kemudian juga jangan pernah sekali-sekali memalsukan data kependudukan. Nanti akan berdampak setahun yang akan datang. Karena banyak penduduk yang mengadopsi anaknya saudaranya atau tetangganya, dimasukkan kakaknya menjadi anak kandung. Banyak terjadi. Kemudian setelah anaknya sudah dewasa pergi, tahu-tahu data kependudukan itu suruh menghapus. Tolong bapak-bapak atau seluruh warga yang ada di Banyuwangi, jangan sampai memasukkan data kependudukan. Nanti pasti berakibat di belakangnya. Pasti itu sudah. Nah, ini akhirnya merugikan juga, begitu ya? Iya, sangat merugikan. Betul. Iya, mungkin saya menambah yang dari Pak Sekdin tadi. Jadi pada intinya pada masyarakat, setiap perubahan data apapun, tolong diteliti lagi. Karena apa? Contoh, perubahan nama aja, itu bisa berimplikasi panjang. Kenapa? Apakah tidak ada gangguan dengan dokumen-dokumen yang lain? Misalnya, dia kan udah punya rekening bank, paspor, maupun banyak hal ya. Paspor, BPJS, bisa juga sertifikat-sertifikat tanah. Nah, untuk itu tolonglah kalau mau merubah sesuatu dilihat dulu dokumennya semua. Mana yang mau dipakai? Karena apa itu tadi? Setiap satu perubahan dia akan berimplikasi panjang itu tadi. Jadi saya ingatkan jangan emosi sesaat, kan kadang gitu. Nggak mau, aku maunya ini gitu. Terus masyarakat itu lagi kalau datang ke kita itu kebanyakan sudah dalam keadaan kemurungsung Mas Rano. Iya, kadang sakit parah baru urus, mau anaknya masuk sekolah baru urus, dia mau keluar negeri baru urus, padahal dia belum urus visa dan lain sebagainya. Udah mepet, waktunya udah buru-buru harus semuanya. Kalau udah kayak gitu, kemurungsung gitu, nggak ada yang baik. Hal baik jadi buruk. Yang salah siapa akhirnya? Akhirnya petugasnya. Jadi karena apa? 65% saya lihat selama pelayanan yang kita terima tiap hari ya. 65% rata-rata seperti itu. Ya, jadi monggo lah. Karena semuanya berawal dari data yang tidak terupdate, ya. Kemudian ya itu tadi semua serba terburu-buru, akhirnya ya dampaknya yang katanya pelayanannya nggak cepet lah, nggak ini lah. Akhirnya itu salah kita. Itu ya. Karena biasanya dapat gitu langsung masuk almari plek, udah, kan gitu ya. Baru 1 tahun kemudian, bahkan baru dilihat. Salah. Gitu. Tapi memang kita harus selalu update untuk atau ngecek lah data kita apa yang sudah berubah itu. Paling nggak berapa waktu sih Bu, atau setahun sekali mungkin kita bisa melakukan itu ya, untuk cek lah kalau memang nggak ada perubahan ya sudah gitu ya. Kalau untuk kakak itu kan waktunya terus setiap saat ada perubahan. Jadi nggak mesti. Kadang baru 3 bulan bisa berubah, anaknya lahir misal. Bulan depannya lagi dia menikahkan atau ada yang meninggal. Tetapi kalau akte kan seumur hidup. Kalau kayak akte. Jadi itu ayolah tiap kali ada perubahan segera dilaporkan. Karena kan kita tahunya setelah masyarakat melaporkan. Betul ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di WA dari Pak Hakim di Genteng. Pak, saya kan sudah berkeluarga dan sudah punya anak 2. Kartu keluarga saya kok keluar 2 ya. Tertulis istri saya janda dan kakak satunya lengkap.
Gimana nih? Maksudnya gimana? Mm-mm. Jadi saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya anak 2. Ya. Kakak saya kok keluar 2 ya? Kakaknya ada 2. Oh, Heeh. Tertulis istri saya janda dan kakak satunya lengkap keluarganya. Yang satu istrinya sendiri mungkin gitu kali ya. iya. Atau salah cetak yang janda tadi statusnya. Kalau seperti itu monggo dikirimkan ke kita akan cek. Mhm. Nanti akan yang betul yang mana di cross check dengan Pak Hakim. Monggo silakan Oke, datang ya. bisa ya langsung datang Iya. ke sana ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Atau Hakim. dikirimkan via WA atau apa karena tujuan WA online itu kan juga apa ya, memberikan solutif. Oke, heeh. Solusi yang terbaik untuk masyarakat dan juga kita dari Dismeduk juga harus responsif akan semua hal yang sudah masuk itu. Gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa kirim ke WA online ya Iya. untuk masalah ini. Nah, ini yang penting. Mungkin masyarakat sebagian juga tidak tahu nomor WA online-nya untuk masalah ini. Ini di mana, Bu? 0813 Kosong 08 13 13 3670 3670. 0900. Oke. itu untuk yang help desk. Itu untuk permasalahan data. Persyaratan data. Oh, ini untuk Iya. data. Ada lagi yang lain? Pelayanan Untuk pelayanan 0811 0811 32222 3222 1234. 1234. Oke. Nah, jadi ini ada 2 nomor layanan WA online ya. Yang untuk yang satunya data tadi ya, Bu ya. Oke. Perubahan data ya. Iya, Perbaikan help. data. Perbaikan data ya. Perbaikan data di 08 13 367 00 900. Kemudian untuk pelayanan Anda bisa langsung WA di 0811 3222 1234. Nah, nanti bisa di situ Anda bisa berinteraksi ya, nanti pasti akan ada solusi gitu. Baik, terima kasih Pak Hakim yang ada di Genteng ya. Ini hal yang harus segera dilakukan Pak. Kalau memang ada data yang memang nggak cocok, silahkan langsung saja dilakukan perbaikan Di WA. di WA lagi ya. Nah, ini hari ini bisa langsung WA aja Pak ya, biar ini adminnya biar segera selesai gitu ya, segera kelar dan benar datanya gitu ya. Oke. Nah, tapi Pak, dengan terkait tadi masalah data yang ternyata dampaknya kan berakibat juga yang merugikan lah kalau misalnya. Ini ada sering banyak kejadian seperti itu. Banyak, sering. Jadi karena data itu pertama harus sesuai dengan KTP, dengan ijazah, sesuai dengan akte, sesuai dengan surat nikah. Kalau punya paspor harus sesuai dengan paspor. Semua dengan sertifikat. Karena kita sudah berbasis NIK. NIK ya. Karena sudah berbasis NIK. Sekarang semua pelayan publik itu pakai NIK semua. Jadi semuanya pakai NIK-nya ya. Nomor rekening bank pakai NIK. Iya. Bank tidak sama Dispenduk. Ya tidak bisa cair uangnya. Betul. Gitu. Iya, betul. Jadi tolong masyarakat semuanya jangan sampai kita beda NIK-nya sama yang lain-lain. Harus satu NIK. Seperti orang menikah harus pakai NIK sekarang, Mas. Karena banyak data di surat menikah di KUA itu kadang-kadang beda sama nama di KTP. Oh, ini kalau sama ini kurang baik rezekinya. Ganti ya. Berarti ganti SARP dewe. Iya. Urus surat kelahiran beda, nggak bisa, bingung. bisa. Nah, ini kadang masyarakat juga tidak melihat efeknya nanti apa gitu dampaknya begitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari yang punya 3256. Siapa ini ya? Oke, selamat pagi Bapak Ibu, saya mau tanya. Saya sudah menikah 5 tahun, cuman KTP saya ini masih belum ada perubahan statusnya. Nah, ini saya belum sempat untuk ngurus. Gimana ini cara mengurusnya? Apakah langsung datang atau seperti apa? Statusnya udah berubah, masih bujang terus. Enggak, tinggal ngapusi uang gitu. Aku bujang. Seneng dia. Pengajian online tadi. Bisa langsung online. Oh, bisa ya? KTP-nya di foto sama surat nikah. Sama surat nikah di Oh, sama surat nikah. Kirim gitu. aja. Oh, nanti gitu. ada notifikasi tinggal ngambil. Oh, jadi nggak perlu langsung ke sana dulu. Usah, iya. Nah, itu. Kalau dia tidak melaporkan kita nggak tahu. Nah, nggak tahu kan, betul ya. Oke, berarti Anda sudah sadar nih ya, statusnya sudah menikah itu harus segera dilapor.
dilakukan oleh masyarakat ini berarti sudah mulai indikasi bahwa kesadaran gitu Pak ya. Dispenduk itu punya 4 tugas, Mas. Oke. Pertama, menerima laporan. Setelah kita terima, kita verifikasi. Setelah kita verifikasi, kita catat. Setelah kita catat, kita terbitkan ke Penduk. Kalau penduduk tidak melapor, ya tidak tahu betul. Nah, sekali lagi semuanya ini berawal dari laporan masyarakat gitu ya. Jadi kalau Anda memang ada sesuatu yang memang harus segera dilaporkan, segera laporkan agar semuanya bisa clear dan administrasi kependudukan Anda memang sesuai dengan yang sudah Anda inginkan atau Anda harapkan tadi ya. Oke, terima kasih. Tadi yang Pak Hakim tadi bisa WA juga, terus kemudian yang ini tidak kasih nama terkait dengan status Anda yang sekarang memang sudah tidak bujang. Baguslah ya, Anda sudah sadar bahwasanya Anda sudah tidak bujang. KTP-nya selama ini bujang loh, belum kawin ya. Oke, silakan diurus nanti untuk perubahan data itu ya berarti ya. Di WA online-nya ada tadi ya. Oke. Nah, ini mungkin ada pesan khusus pada masyarakat Banyuwangi utamanya nih. Mungkin boleh Pak Sekdin, mungkin Bu Nani boleh terkait hal masalah administrasi kependudukan di Banyuwangi mungkin di sesi terakhir ini, silakan mungkin Pak Sekdin monggo ada pesan khusus. Terima kasih. Pesan khusus saya cuma satu, GISA tadi, Pak. GISA ya. Oke. Silakan penduduk melihat datanya. Kalau belum punya data, silakan segera diurus. Jangan keburu kalau butuh. Seperti akte kelahiran. Kalau tidak punya, segera diurus akte kelahirannya. Siapa tahu besok mau naik haji, butuh akte kelahiran. Amin. Gitu biasanya penduduk tuh mau naik haji baru mau mengurus. Kebiasaan. Mau ngurus paspor bingung akte kelahiran tolong diurus semuanya penduduk. Kemudian kalau sudah punya semuanya, silakan dicek kembali apakah sudah betul. Kalau ada yang kurang betul, silakan langsung datang ke Dispenduk. Apa yang biar dibetulkan. Mungkin itu. Mungkin Bu Nini mau nambahin sama Pak Haji. Ya, mungkin saat ini Dispenduk lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan banyak cara. Antara lain seperti ini, bertemu dengan Mas Rano lewat jemput bola, juga DMM Dispenduk menyapa masyarakat. Itu tadi antara lain tadi. Terus juga kita secara sering turun lah ke sekolah, ke semua sosialisasi ke semua tempat. Dan mumpung ada kesempatan ini, kebetulan ini Dispenduk lagi percepatan untuk cetak KIA ya. Jadi saya mohon untuk masyarakat Banyuwangi, bagi putra-putrinya yang belum punya KIA, ayo segera daftarkan ya, dimohonkan KIA untuk putra-putrinya. Bisa lewat desa, kecamatan maupun tadi online dan lain sebagainya. Bisa semuanya. Ya, ayo monggo. Jadi mumpung kita lagi ada percepatan pencetakan KIA. Sebelum kita akhiri terkait KIA ini, biar masyarakat lebih terutama orang tua ini ya penting sekali. Ini bagaimana dari keaktifan orang tua sendiri untuk bisa mendaftarkan anaknya mendapatkan KIA, Bu, di Banyuwangi. Sejauh ini mereka sudah melakukan hal itu, KIA sendiri, apakah sudah semuanya anak di Banyuwangi ini sudah terdaftar gitu? Masih kecil cakupannya, Mas. Masih kecil ya. Jadi kita masih kesadaran orang tua masih belum. Belum. Jadi kita masih punya tanggungan sekitar 200-an. 200.000. Jadi kita sekarang sudah ada 125.000 yang tercetak, Mas Rano. Makanya untuk bisa kejar sampai 300, kita sekarang melakukan percepatan itu. Jadi monggo ibu bapak daftarkan anaknya dengan membawa KK, KTP kedua orang tua, akte dan foto. Bagi anak yang sudah berumur 5 tahun ke atas, tapi 5 tahun ke bawah nggak usah foto. Nggak usah foto yang 5 tahun ke bawah ya. Takutnya nanti untuk pendaftaran sekolah semua dipakai. Karena saat ini saya rasa masih belum semua sekolah menerapkan itu, tapi sudah sebagian menerapkan. Sudah ada ya itu. Gitu ya. Kalau misalnya ini tahun kemarin karena masih di bawah 5 tahun anaknya gitu, KIA-nya belum ada foto. Kalau sekarang sudah mau menginjak 6 tahun gitu, fotonya gimana? Nggak usah foto. Nggak usah foto, nggak apa-apa. Karena kan yang diperlukan hanya datanya. Jadi baca nggak perlu. Oke, jadi untuk orang tua silakan
dicek lagi apakah putra-putri Anda sudah memiliki KIA ya. Kalau belum, segera lakukan pendaftaran putra-putri Anda ya. Dan ini bisa bermanfaat juga ke depannya ya, jika memang diperlukan untuk adanya KIA seperti ini gitu ya. Baik. Tambahan Mas Rano. Ya, juga Pak. Untuk pemerhati Belambangan FM terkait masalah bidang pencatatan sipil, karena banyak masyarakat di bawah memudahkan pelayanan kepada biro jasa. Kami harap banyak pelayanan yang di bawah kita itu desa bisa melayani, puskesmas juga bisa, rumah sakit juga bisa, kecamatan juga bisa. P3 pelayanan pasar pelayanan publik, Rogo Jambi sama Genteng juga bisa, mall juga bisa, di Spenduk juga bisa. Harapan kami kepada masyarakat dan pemerhati Belambang FM, ketika ada peristiwa penting terkait masalah kependudukan, monggo mengajukan permohonan ke masing-masing yang kami utarakan tadi. Yang kedua, ini banyak kejadian kematian yang belum dilaporkan ke masyarakat, sedangkan data BIS ini nggak ada. Dalam aturan Permendagri 108 2019 pasal 65, ketika data BIS nggak muncul, itu harus sidang pengadilan, penetapan pengadilan. Gitu. Ini masyarakat yang di bawah, monggo Pak RT, Pak RW yang lain, karena aturan di Permen itu Pak RT yang harus melaporkan warganya terkait kematian. Ketika itu nggak ada, maka itu ada penetapan pengadilan yang harus kita lakukan. Permohonan ini bisa dilakukan di kecamatan, desa dan lain-lain. Dan katanya Pak Sek, Bu Nini itu gratis, di Spenduk serba gratis. Sehingga ketika ada masyarakat atau orang oknum yang mengatasnamakan di Spenduk atau lain dengan nominal, monggo itu kita enggak. Maka itu banyak data yang kita terima itu banyak yang katanya Pak Sek dimanipulasi, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul di ranah hukum, kita punya data katanya yang bersangkutan tuh dari Dispenduk, dan itu Pak palsu, sedangkan banyak yang kita lalui seperti itu aja. Harapan kami, monggo masyarakat dan pemerhati Belambang FM, mari urus adminduk mulai awal, jangan ketika butuh kita ngurus. Nah, itu tadi. Sehingga yang disalahkan di Spenduk, katanya kurang ramah lah, kurang ini, monggo. Kita sudah open terkait go digital yang disampaikan oleh Pak Sek. Makasih Pak Mas Reno dan teman-teman Belambang FM dan pemerhati semua. Jadi sekali lagi bahwasanya semua layanan ini gratis ya, dan tidak ada yang door to door dengan melakukan penawaran untuk mengurus gitu ya. Jadi misalnya masyarakat menemukan hal ini, nah ini penting juga ini, harus lapor ya berarti ya. Kok saya didatangi petugas katanya dari Dispenduk mau nguruskan ini, gitu. Berarti harus lapor aja Pak ya. Silakan dilaporkan, itu lebih baik, dan kami senang kalau ada seperti itu. Nah terlebih juga karena Dispenduk sendiri juga melakukan layanan jemput bola juga berjalan, masih berjalan nih Pak ya. Terus berjalan rutin. Dan gimana animo masyarakat dengan adanya layanan jemput bola? Luar biasa. Sudah sampai mana saja Bu? Yang sudah dikunjungi? Hampir seluruh. Kemarin Glenmore tuh sampai jam 10 malam. 700 itu. 700. Jadi kita sudah open kepada masyarakat, di mana monggo masyarakat mengapresiasi terkait pelayanan kita yang ada di bawah ya. Dan sampai malam pun ya. Nah, ini luar biasa. Catatan Sipil Banyuwangi, makanya masyarakat Banyuwangi monggo ayo kita semuanya juga sadar ya, dengan adanya administrasi kependudukan itu sangat penting, dan apa yang sudah dilakukan inovasi dari kawan-kawan di Dispenduk Capil Banyuwangi ini kita patut apresiasi ya. Semoga inovasi ini terus bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, dan tetap mari sama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi selama pelayanan jemput bola pun ini di tengah pandemi tetap jalan ya. Tapi harus tetap protokol kesehatan gitu ya. Luar biasa, sampai malam ditangani ya ini ya. Demi Banyuwangi. Nah, yang terpenting jangan dan nanti kalau ada hal-hal penting lagi terkait inovasi untuk masyarakat,
kita akan terus tunggu informasinya, penting untuk masyarakat. Pak Sekdin terima kasih. Sama-sama. Bu Nini terima kasih, Pak terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. 88,1 To the rhythm.